PC, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sistem regulasi. Nah, sebelum kita membahas mengenai sistem regulasi, mungkin kita sering mengalami bagaimana tubuh kita ini terkoordinasi dengan baik. Kita bisa berbicara dengan baik, kita bisa berjalan melangkah dengan baik, kita bisa melihat dengan baik, dan bisa mendengar dengan baik. Kenapa hal itu terjadi? Berarti tubuh kita terkoordinasi dengan baik. Nah, bagaimana mekanismenya, apa saja yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut, sistem koordinasi tersebut akan kita bahas di dalam podcast ini tentang sistem regulasi. Seperti biasa, sebelum mulai KBM, kalian klik dulu hadir di dalam daftar hadir, kemudian simak video ini dengan baik-baik. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sistem regulasi dan alat indera. Sistem regulasi dan alat indera ini dibagi menjadi dua sub pokok bahasan. Yang pertama sistem regulasi dan yang kedua alat indera. Sistem regulasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sum-sum tulang belakang. Sistem saraf tepi meliputi sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Kemudian alat indera nanti meliputi mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem saraf. Sistem saraf ini berfungsi untuk mengkoordinasi fungsi organ tubuh melalui aliran langsang. Jadi pada sub pokok bahasan sistem saraf ini kita akan membahas mengenai fungsi sistem saraf, sel saraf, susunan sistem saraf manusia, dan gangguan dan kelainan pada sistem saraf manusia. Dan yang terakhir, pengaruh obat-obatan dan bahaya penikmat bahan makanan terhadap sistem saraf. Bagian-bagian sel saraf atau bagian-bagian dari neuron. Satu sel saraf atau neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan neurit. Nah, apa itu dendrit? Dendrit merupakan juluran pendek sitoplasma dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari badan sel lain, kemudian meneruskannya ke neurit. Jadi dendrit merupakan juluran sependek sitoplasma dari badan sel, berfungsi untuk menerima impuls dari badan sel saraf yang lainnya, kemudian meneruskan impuls tersebut menuju ke badan sel saraf. Nah, di dalam badan sel saraf terdapat badan nisel yang berfungsi menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Kemudian neurit atau akson ini merupakan juluran sitoplasma dari badan sel, berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel ke badan sel lain. Nah, neurit ini terbungkus oleh selubung mielin yang tersusun oleh sel Schwann. Nah, bagian neurit yang tidak terbungkus selubung mielin itu disebut nodus Ranvier. Kemudian
Sel-sel saraf saling berhubungan membentuk suatu simpul saraf yang disebut ganglion. Nah, antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Nah, ini gambar satu neuron, bagian-bagiannya. Yang A adalah dendrit, kemudian yang B adalah sel body atau badan sel, C adalah nukleus, ini terdapat di dalam badan sel, dan yang D adalah akson atau neurit. Nah, neurit ini diselubungi oleh selubung mielin yang tersusun dari sel Schwann. Kemudian bagian dari neurit yang tidak tertutupi oleh selubung mielin, ini yang G, itu adalah nodus Ranvier. Nah, yang H ini adalah akson terminal atau ujung dari akson. Macam-macam neuron atau macam-macam sel saraf berdasarkan fungsinya ada 3 macam, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Yang disebut dengan neuron sensorik adalah neuron yang berfungsi mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Apa itu reseptor? Reseptor adalah penerima rangsang. Nah, organ yang mengandung reseptor itu disebut indera. Yang kedua, neuron motorik. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Nah, efektor ini berupa otot dan kelenjar. Dan yang ketiga adalah neuron asosiasi yang berfungsi untuk menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Nah, neuron sensorik, neuron asosiasi ini terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf pusat pada manusia. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat ini dilindungi oleh selaput meninges. Selaput meninges ini terdiri dari 3 lapis, yaitu durameter, arachnoid, dan piameter. Nah, durameter ini merupakan lapisan terluar dan melekat pada tengkorak kalau pada otak, sedangkan arachnoid adalah lapisan tengah, sedangkan piameter adalah lapisan terdalam yang tipis dan mengandung banyak sel darah. Nah, antara lapisan arachnoid dengan piameter terdapat ruang yang disebut dengan ruang subarachnoid. Ini yang berisi cairan cerebrospinal. Apa itu cairan cerebrospinal? Cairan cerebrospinal ini adalah cairan yang berfungsi sebagai pelindung gesekan antara otak dengan tengkorak dan antara sumsum tulang belakang dengan ruas-ruas tulang belakang. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita membahas mengenai otak. Otak ini dilihat dari susunannya, bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau medula. Nah, bagian luar ini berwarna abu-abu, banyak mengandung neuron dan disebut substansi grisea. Sedangkan bagian dalam berwarna putih, ini banyak mengandung dendrit dan neurit, disebut juga substansi alba. Nah, ini gambar dari otak. Ini kalau kita lihat dari samping gitu ya. Ini yang berwarna biru, ini otak besar. Ini otak besar. Kemudian sedangkan bagian yang berwarna ungu ini adalah otak kecil. Kemudian bagian yang berwarna merah berada di tengah, itu adalah otak depan. Sedangkan bagian bawahnya yang berwarna hijau itu adalah otak tengah.
Dan pada bagian belakang itu adalah otak belakang. Lalu pada bagian bawahnya terdapat pons. Di bawah bagian pons itu disebut medula oblongata. Kemudian ini bagian-bagian dilihat dari lokasinya. Ini ada cerebrum atau otak besar. Cerebrum ini terdiri dari lobus occipital, ini ya, lobus occipital, lobus varietalis, kemudian lobus ventalis dan lobus temporalis. Kemudian inilah cerebellum atau otak kecil, lalu pons, bawahnya medula, lalu ke bawah spinal pons atau sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah bagian-bagian dari otak dan fungsinya. Nanti bisa kamu baca sendiri ya. Dari otak besar terdiri dari beberapa lobus, otak depan atau diencephalon, kemudian otak tengah, otak kecil, jembatan Farol atau pons Faroli, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Berikutnya, bagian dari sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Bagian luarnya berwarna putih dan bagian dalamnya berwarna abu-abu. Nah, sumsum tulang belakang ini merupakan lanjutan dari medula oblongata. Ini terdapat di dalam rongga tulang belakang yang berfungsi. Ini ada dua fungsi pokoknya, yaitu mengantarkan impuls dari dan ke otak, kemudian mengendalikan gerak refleks. Sistem saraf tepi yang disebut dengan sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf. Yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf tepi ini terdiri dari dua kelompok, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf somatik sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Sistem saraf aferen membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Sedangkan sistem saraf eferen membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya otot polos, otot jantung, lambung, usus, pembuluh darah, dan kelenjar. Nah, sistem saraf otonom ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Kedua macam saraf ini bekerja antagonis. Fungsi kedua macam saraf tersebut ini dapat kamu lihat di literatur umum, apa saja fungsi saraf simpatis dan fungsi saraf parasimpatis. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah alat indera. Alat indera merupakan alat tubuh manusia yang dapat menerima rangsang dari lingkungan luar atau eksoreseptor. Setiap indera mempunyai reseptor dan neuron khusus yang akan mengantarkan rangsang ke sistem saraf pusat. Nah, manusia mempunyai 5 alat indera. Yang pertama adalah mata. Mata merupakan indera penglihat yang menerima rangsang berupa cahaya atau fotoreseptor. Nah, pada bagian mata ini, khusus yang akan kita bahas adalah mengenai bagian dari bola mata. Nah, bola mata ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar
terdiri atas sklera dan kornea. Apa itu sklera? Sklera adalah lapisan yang berwarna putih dan tidak tembus cahaya. Kalau kita kenal sehari-hari dengan bagian putih mata. Sedangkan kornea adalah bagian yang jernih, transparan, mengandung banyak serabut saraf, tapi tidak terdapat pembuluh darah dan sifatnya tembus cahaya. Nah, kalau kita lihat dari bola mata kita, yang bagian putih itu adalah sklera, sedangkan bagian hitam yang paling depan itu adalah kornea. Kornea ini berfungsi untuk memfokuskan bayangan benda pada retina. Nah, kornea itu dilindungi oleh selaput pelindung yang disebut dengan konjungtiva. Yang kedua adalah lapisan tengah. Lapisan tengah ini terdiri atas koroid dan iris. Nah, koroid ini banyak mengandung pembuluh darah yang fungsinya untuk memberi nutrisi pada retina. Nah, bagian depan koroid ini dan di belakang kornea itu terdapat iris. Jadi sekali lagi, bagian depan koroid dan di belakang kornea itu terdapat iris. Nah, iris ini banyak mengandung pigmen warna sehingga menyebabkan perbedaan warna pada mata. Misalnya kalau orang Eropa, Amerika itu warna irisnya kebiru-biruan. Sedangkan orang Asia adalah coklat kehitaman. Nah, lubang bulat di tengah iris itu disebut pupil, yang fungsinya merupakan jalan masuknya cahaya. Nah, ketika cahaya terang, pupil ini akan mengecil. Sedangkan ketika cahaya redup, maka pupil ini akan melebar. Kalau pada kamera, pupil ini seperti diafragma yang bisa dibuat melebar dan dibuat mengecil tergantung dari kebutuhan cahaya. Kemudian yang ketiga adalah lapisan dalam. Nah, lapisan dalam ini adalah merupakan tempat retina berada. Ini retina ini berfungsi seperti layar kalau pada kamera. Pada retina ini adalah terdapat fotoreseptor. Nah, perlu diketahui bahwa ada dua macam fotoreseptor, yaitu yang disebut dengan sel batang atau bacillus dan sel kerucut atau sel konus. Sel batang ini banyak mengandung rodopsin dan diperlukan untuk melihat pada cahaya kurang atau remang-remang, sedangkan sel kerucut ini banyak mengandung iodopsin dan mampu menerima rangsang, warna, dan sinar terang. Nah, bagian yang berada di belakang lensa mata diisi oleh vitreous humor. Nah, kita lihat pada gambarnya bagian-bagian dari bola mata. Jadi yang kita sebutkan tadi, ini sklera adalah bagian putih, yang bagian terluar ini bersifat tidak tembus cahaya. Sedangkan yang bagian depannya, kornea, ini sifatnya tembus cahaya. Pupil, kemudian nah di belakang pupil ini ada lensa mata. Kalau kita lihat bentuknya, lensa mata bentuknya biconvex atau cembung-cembung ya. Nah, di belakang kornea, atau di belakang kornea di depan lensa mata itu diisi dengan cairan aqueous humor. Sedangkan di bagian belakang lensa mata itu diisi dengan cairan vitreous humor. Vitreous humor ini menyebabkan bola mata itu tidak kosong tapi berisi cairan itu.
yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata agar tetap bundar. Sedangkan aqueous humor ini yang bagian di belakang kornea ini fungsinya adalah untuk memberi makan pada kornea dan lensa. Nah, cahaya, perjalanan cahaya pada mekanisme melihat, cahaya ini melewati aqueous humor, kemudian melewati pupil, lalu sampai di lensa, lensa diteruskan ke vitreous humor, kemudian sampai di retina. Di retina ini terdapat saraf optik atau fotoreseptor, lalu disampaikan ke otak, dan otaklah yang menerjemahkan kita bisa melihat. Nah, anak-anakku sekalian, gangguan pada mata itu ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah miopi. Miopi ini disebut juga rabun jauh. Kenapa bisa terjadi demikian? Disebabkan karena lensa mata yang terlalu cembung. Akibatnya, objek yang jauh terlihat kabur karena bayangan jatuhnya di depan retina. Nah, kelainan mata ini untuk bisa melihat benda, maka bayangan harus jatuh di retina. Nah, untuk ini bisa ditolong dengan menggunakan lensa cekung atau lensa negatif atau minus. Yang kedua, hipermetropi. Hipermetropi ini disebabkan oleh lensa mata terlalu pipih. Akibatnya objek yang dekat terlihat kabur karena bayangan jatuhnya di belakang retina. Kelainan mata ini dapat ditolong dengan menggunakan lensa cembung atau lensa positif, kalau lensa plus ya. Ini disebut juga rabun dekat. Kemudian presbiop atau presbiopi disebabkan oleh hilangnya daya elastisitas lensa yang biasanya diderita oleh lansia. Lansia ini misalnya umur 60 tahun ke atas ya. Umumnya ini penderita dapat melihat objek yang jauh tapi memerlukan lensa cembung untuk melihat benda yang berjarak dekat. Kemudian astigmatisme ini adalah tidak ratanya permukaan kornea. Korneanya nggak rata itu ya. Jadi penderita astigmatisme ini dapat melihat jelas dengan menggunakan lensa silindris. Kemudian ada mata juling. Ini mata juling disebabkan tidak serasinya otot mata kanan dan otot mata kiri, sehingga arah pandangan kedua bola mata tidak sama. Misalnya kalau melihat suatu benda, ini arah matanya yang kanan lurus, bendanya ada di depan misalnya, sedangkan yang kiri kok melihatnya ke arah lain. Nah, itu juling. Buta warna ini bukan biasanya disebabkan oleh faktor genetik keturunan, itu tidak membedakan warna. Sedangkan rabun senja, buta senja, atau ada orang yang mengatakan rabun ayam, ini disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Jadi ketika intensitas cahaya kurang, dia tidak bisa melihat. Dan yang terakhir adalah katarak. Katarak ini adalah keruhnya lensa mata akibat dari terjadinya pengapuran pada bagian lensa mata. Nah, anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah telinga atau talingo atau kopyang. Telinga merupakan indera pendengaran yang menerima rangsang berupa suara ya, atau tonoreseptor. Selain berfungsi sebagai indera keseimbangan, pendengaran, telinga juga dapat berfungsi sebagai indera keseimbangan. Nah, telinga ini kita bagi
menjadi telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, bagian luar disebut daun telinga, ada daun telinga dan saluran telinga luar. Sedangkan bagian tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran. Ini ada 3 macam tulang pendengaran, yaitu ada yang martil, landasan, dan sanggurdi. Kemudian saluran Eustachius. Sedangkan yang termasuk ke dalam bagian dalam adalah alat keseimbangan. Di sini adalah kanalis semicircularis. Dikatakan semicircularis karena seperti bulan sabit. Kemudian sacculus dan utriculus. Ada tingkap jorong, koklea, skala vestibula, skala timpani, dan skala media. Dan untuk ini kalian tidak harus hafal, yang penting paham. Tapi untuk paham kalian harus hafal. Nah, gitu ya. Nah, ini bagian-bagian telinga, ini daun telinga, ini daun telinga ini tersusun dari tulang rawan, sehingga telinga kita bisa dilipat dan enak betul kalau dijewer gitu ya. Nah, bagian ini adalah daun telinga. Ini adalah kenapa ada daun telinga? Mungkin fungsinya seperti corong ya. Ketika kita memasukkan air ke dalam botol, lubang botol yang kecil, kita menggunakan corong. Jadi fungsinya adalah untuk menghimpun gelombang suara sehingga bisa masuk ke dalam telinga. Kemudian ini saluran telinga, ya, saluran telinga. Nah, pada saluran telinga ini bagian ini ada yang disebut dengan gendang telinga ya. Gendang telinga atau membrana timpani. Membrana timpani. Gendang telinga ya. Ya, ini fungsinya gendang telinga ketika terkena suara, gelombang suara, maka gelombang telinga ini, gendang telinga ini akan bergetar. Akan bergetar. Dan getaran ini nanti akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, jika bagian ini mengalami kerusakan, misalnya berlubang, maka ini menyebabkan kemampuan gendang telinga untuk meneruskan gelombang suara ini menjadi berkurang. Makanya misalnya kalau gendang, kalau udah bolong ini kan suaranya tidak nyaring lagi karena dia tidak meneruskan getaran, ya, tidak maksimal bergetarnya gitu. Nah, ini hati-hati kalau kalian menggunakan cotton bud gitu ya. Kalau terlalu dalam itu malah bisa merobek gendang telinga. Kemudian di sini ada malleus, incus, steps gitu ya. Lalu ada saluran setengah lingkaran, kanalis semicircularis. Kemudian ruang siput atau rumah siput atau tadi koklea, ini berisi cairan lim dan terdapat ujung surat pendengaran yang menghubungkan koklea dengan otak. Nah, di sini ada saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini adalah dia berfungsi untuk penghubung telinga dengan rongga faring. Penghubung telinga dengan rongga faring di sini. Nah, maka disarankan ketika kita mendengar petir, suara petir, ya, maka disarankan kita untuk membuka mulut. Nah, coba kalian analisis kenapa kita ketika mendengar suara petir yang kencang itu kita disarankan untuk membuka mulut. Ini ada berkaitan dengan saluran Eustachius. Atau ketika seseorang menderita sakit flu, itu telinga akan terasa bindeng. Nah, ini ada kaitannya dengan saluran Eustachius. Itu tentang telinga, mekanisme pendengarannya antara getaran suara. Getaran suara itu mengenai telinga, ini ada daun telinga, saluran telinga. Kemudian mengenai gendang telinga diteruskan ke 3 tulang pendengaran, lalu ke koklea atau rumah siput,
di koklea terdapat sel-sel rambut dalam organ korti, kemudian sel-sel auditori, lalu ke otak. Kulit kulit ini sebagai alat indera. Pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap rangsang fisik atau mekanoreseptor. Ini ada beberapa reseptor yang terdapat pada kulit. Yang pertama, corpus Meissner, ini untuk sentuhan, ya, untuk sentuhan. Artinya tekanan halus gitu ya. Lalu ada ujung saraf tanpa selaput di sini. Tanpa selaput. Oh, ini kan ada selaputnya nih, kayak kipas-kipas ini nggak tanpa selaput. Nah, itu sebagai penerima rasa sakit. Lalu ada corpus Krause, ini untuk penerima rasa dingin. Kemudian ada corpus Pacini, ini untuk tekanan. Tekanan. Ada juga rasa panas tadi ya, corpus Meissner. Kemudian tekanan tadi sudah, sentuhan sudah. Itu macam-macam reseptor pada kulit. Kemudian hidung. Nah, hidung ini pada serabut-serabut saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput dan diri hidung. Ini berupa zat kimia dalam bentuk gas ya, kemoreseptor. Jadi ada ini tulang hidung, kemudian saraf pembau, olfaktori, serabut saraf ke otak, kemudian silia, saraf pembau di sini. Pembau. Ini perjalanan infusnya, bau ke lubang hidung, epitel olfaktori, mukosa olfaktori, saraf olfaktori, talamus, hipotalamus, lalu ke otak. Lidah. Lidah mempunyai reseptor yang peka terhadap zat kimia berbentuk cair. Kemoreseptor, tapi reseptornya rangsangnya itu berupa zat cair. Kalau hidung tadi berupa gas. Ini ada papila ya. Jadi terdapat dua kelompok otot pada lidah, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Nah, permukaan lidah ditutupi oleh 3 macam papila. Ini kita loncat dulu ya. Ini ada WA yang masuk. Yaitu papila circumvallata, papila filiformis, dan papila fungiformis. Nah, papila circumvallata ini dilingkari oleh saluran berjumlah 8 sampai dengan 12 berjejer membentuk huruf V di dekat pangkal lidah. Sedangkan papila filiformis ini menyebar di seluruh permukaan lidah. Sedangkan papila fungiformis ini berbentuk seperti jamur, terletak menyebar di ujung dan sisi lidah. Nah, ini ya. Ini kita lihat di ini ya. Ini pangkal lidah ini untuk rasa pahit, asam di samping lidah, asin ini di samping tapi depan, kalau asam samping tapi belakang, manis di ujung lidah. Walaupun ini ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa tidak benar kalau kemoreseptor ini terpetakan gitu. Walaupun ada berpendapat demikian. Ini pengecap, mekanisme kerjanya seperti itu. Demikian mengenai sistem regulasi dan alat indera. Terima kasih. Demikian tayangan materi tentang sistem regulasi. Kalian telah menyimak videonya, maka setelah itu kalian kerjakan tugasnya berdasarkan konten materi yang kalian cermati dalam video tadi. Seperti biasa, silakan kerjakan sebaik-baiknya dengan teliti dan benar. Selamat bekerja dan sehat selalu.